Takut akan Tuhan itu suci, tetapi ada untuk selamanya. Hukum-hukum Tuhan itu benar, adil semuanya. Lebih indah daripada emas, bahkan daripada banyak emas tua, dan lebih manis daripada madu, bahkan daripada madu tetesan dari sarang lebah. Lagi pula hamba-Mu diperingatkan oleh semuanya itu, dan orang yang berpegang padanya mendapat upah yang besar. Siapakah yang dapat mengetahui kesesatan? Bebaskanlah aku dari apa yang tidak kusadari. Lindungilah hamba-Mu juga terhadap orang yang kurang ajar. Janganlah mereka menguasai aku, maka aku menjadi tak bercela dan bebas dari pelanggaran besar. Papudian Toraya 19, pertama dan kedua. Saudara-saudara, firman Tuhan akan kita baca lalu kita renungkan. Ada 3 bacaan kita minggu ini. Pertama Keluaran pasal 20, kemudian 1 Korintus pasal 1, lalu yang berikut ialah Yohanes pasal 2. Karena itu saudara-saudara, marilah kita berdoa. Segala puji dan hormat kepadamu Tuhan, penguasa langit dan bumi, penguasa tunggal terhadap hidup dan kehidupan yang kami jalani ini. Engkaulah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Sebab kami boleh ada seperti ini, beribadah bersama, itu semua karena restumu dan penyertaanmu yang boleh mengizinkan kami untuk hadir di sini. Juga bersama dengan saudara-saudara kami yang beribadah lewat live streaming. Kemudian Tuhan, firman-Mu akan kami baca lalu kami renungkan. Kami selalu buka diri di hadapan-Mu ya Roh Kudus, bahwa kami adalah orang yang penuh dengan keterbatasan dan kelemahan. Kami sangat butuh sekali campur tangan-Mu, topangan-Mu. Teduhkan hati kami, tenangkan pikiran ini, supaya kami tunduk pada kebenaran-Mu, bahkan menerimanya, mengakuinya sebagai satu-satunya kebenaran yang berotoritas. Dengan demikian kami kuat di dalam beriman, secara khusus dalam nuansa Minggu Sengsara yang ketiga ini. Biarlah pekerjaan Roh Kudus menjadi kekuatan bagi kami semua. Kami sudah siap, berfirman-Lah. Dengarkan doa ini, sebab kami berdoa di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Jemaat Tuhan yang sama-sama dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk pembacaan Alkitab pada saat ini. Pembacaan yang pertama tertulis di kitab Keluaran 20 ayat 1 sampai 17. Lembaga Alkitab Indonesia memberi judul ke-10 Firman. Firman Tuhan.
Lalu Allah mengucapkan segala firman ini, Akulah Tuhan Allahmu, yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari tempat perbudakan. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit, di atas, atau yang ada di bumi, di bawah, atau yang ada di dalam air, di bawah bumi. Jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya, sebab Aku Tuhan Allahmu adalah Allah yang cemburu, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat dari orang-orang yang membenci Aku. Tetapi Aku menunjukkan kasih setia kepada beribu-ribu orang, yaitu mereka yang mengasihi Aku dan yang berpegang kepada perintah-perintahku. Janganlah menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Tuhan akan memandang bersalah orang yang menyebut namanya dengan sembarangan. Ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. Tetapi hari ke-7 adalah hari Sabat Tuhan Allahmu, maka jangan melakukan sesuatu pekerjaan, engkau atau anakmu laki-laki, atau anakmu perempuan, atau hambamu laki-laki, atau hambamu perempuan, atau hewanmu, atau orang asing yang di tempat kediamanmu. Sebab 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, dan Ia berhenti pada hari ke-7. Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan menguduskannya. Hormatilah ayahmu dan ibumu, supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Jangan berzina, jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta tentang sesamamu. Jangan mengingini rumah sesamamu, jangan mengingini istrinya, atau hambanya laki-laki, atau hambanya perempuan, atau lembunya, atau keledainya, atau apapun yang dipunyai sesamamu. Demikian pembacaan yang pertama. Amin. Pembacaan kita yang kedua terambil dari 1 Korintus 1 ayat 18 sampai 25. Saya ulangi, 1 Korintus 1 ayat 18 sampai 25 yang juga akan menjadi bahan utama perenungan kita dalam minggu ini. Hikmat Allah dan hikmat manusia. Sebab pemberitaan tentang salib memang adalah kebodohan bagi mereka yang akan binasa, tetapi bagi kita yang diselamatkan, pemberitaan itu adalah kekuatan Allah. Karena ada tertulis, Aku akan membinasakan hikmat orang-orang berhikmat, dan kearifan orang-orang bijak akan kulenyapkan. Di manakah orang yang berhikmat? Di manakah ahli Taurat? Di manakah pembantah dari dunia ini? Bukankah Allah telah membuat hikmat dunia ini menjadi kebodohan? Oleh karena dunia dalam hikmat Allah tidak mengenal Allah oleh hikmatnya, maka Allah berkenan menyelamatkan mereka yang percaya oleh kebodohan pemberitaan Injil. Orang-orang Yahudi menghendaki tanda, dan orang-orang Yunani mencari hikmat. Tetapi kami memberitakan Kristus yang disalibkan. Untuk orang-orang Yahudi suatu batu sandungan, dan untuk orang-orang yang bukan Yahudi suatu kebodohan. Tetapi untuk mereka yang dipanggil, baik orang Yahudi maupun orang bukannya Yahudi, Kristus adalah kekuatan Allah dan hikmat Allah. Sebab yang bodoh dari Allah lebih besar hikmatnya daripada manusia, dan yang lemah dari Allah lebih kuat daripada manusia. Demikianlah pembacaan kedua. Hosiana.
Bacaan kita yang ketiga, saudara-saudara, yaitu Yohanes pasal 2 ayat 13 sampai dengan ayatnya yang ke-25. Kitab Yohanes pasal 2 ayat 13 sampai dengan ayatnya yang ke-25. Firman Tuhan demikian, Yesus menyucikan bait Allah. Ketika hari raya Paskah orang Yahudi sudah dekat, Yesus berangkat ke Yerusalem. Dalam bait suci didapatinya pedagang-pedagang lembu, kambing domba dan merpati, dan penukar-penukar uang duduk di situ. Ia membuat cambuk dari tali lalu mengusir mereka semua dari bait suci dengan semua kambing domba dan lembu mereka. Uang penukar-penukar dihamburkannya ke tanah dan meja-meja mereka dibalikkannya. Kepada pedagang-pedagang merpati ia berkata, "Ambil semuanya ini dari sini. Jangan kamu membuat rumah Bapakku menjadi tempat berjualan." Maka teringatlah murid-muridnya bahwa ada tertulis, "Cinta untuk rumahmu menghanguskan aku." Orang-orang Yahudi menantang Yesus, katanya, "Tanda apakah dapat engkau tunjukkan kepada kami bahwa engkau berhak bertindak demikian?" Jawab Yesus kepada mereka, "Rombak bait Allah ini, dan dalam 3 hari aku akan mendirikannya kembali." Lalu kata orang Yahudi kepadanya, 46 tahun orang mendirikan bait Allah ini, dan engkau dapat membangunnya dalam 3 hari? Tetapi yang dimaksudkannya dengan bait Allah ialah tubuhnya sendiri. Kemudian sesudah ia bangkit dari antara orang mati, barulah teringat oleh murid-muridnya bahwa hal itu telah dikatakannya, dan mereka pun percayalah akan kitab suci dan akan perkataan yang telah diucapkan Yesus. Dan sementara ia di Yerusalem selama hari raya Paskah, banyak orang percaya dalam namanya karena mereka telah melihat tanda-tanda yang diadakannya. Tetapi Yesus sendiri tidak mempercayakan dirinya kepada mereka karena ia mengenal mereka semuanya. Dan karena tidak perlu seorang pun memberi kesaksian kepadanya tentang manusia, sebab ia tahu apa yang ada di dalam hati manusia. Demikian firman Tuhan, kurre sumanga puang. Ya, baik Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, hikmat di balik salib. Inilah tema renungan kita di Minggu Sengsara yang ketiga ini. Hikmat di balik salib. Nah, saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, kenapa di balik salib itu ada hikmat, ada kekuatan Tuhan? Itu yang perlu kita renungkan dalam Minggu Sengsara yang ketiga ini ya. Kenapa melalui peristiwa salib itu, di balik itu ada kekuatan Allah, ada hikmat Allah. Nah, saudara-saudara, dari 1 Korintus yang kita baca tadi, baru dibaca saja ayat yang dibuka itu, di situ dikatakan pemberitaan tentang salib adalah kebodohan bagi mereka yang akan binasa. Bagi mereka yang akan binasa, salib itu saudara-saudara hina bagi mereka. Tetapi bagi kita yang sudah diselamatkan, pemberitaan tentang salib atau salib itu adalah kekuatan Allah. Lalu pertanyaannya, kenapa salib itu menjadi kekuatan Allah? Padahal salib itu saudara-saudara adalah peristiwa tentang orang yang dihukum karena dianggap sebagai orang yang melakukan kejahatan yang paling ordinary, paling tinggi. Tapi kenapa dalam peristiwa salib itu ada kekuatan Allah? Nah, saudara-saudara, di dalam kekristenan ini sudah standar ya. Kalau dikatakan standar berarti saudara-saudara ini adalah merupakan hal yang sudah baku di dalam kekristenan. Tidak ada lagi yang harus kita tambah-tambahkan di situ. Sehingga banyak orang mengatakan
Ya, kalau Anda tidak mau menerima ini, tolong jangan mengaku sebagai orang Kristen. Itu benar itu, benar itu. Kalau kita tidak mau menerima hal seperti begini, jangan kita mengaku sebagai orang Kristen, karena ini standar di dalam doktrin kekristenan. Nah baik, kita kembali. Kenapa peristiwa salib itu menjadi kekuatan Allah, padahal di situ adalah peristiwa penghukuman terhadap orang yang dianggap melakukan kejahatan yang paling ordinary, paling di atas. Nah, saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, secara singkat dan cepat-cepat saja, salib itu, saudara-saudara, dalam ajaran kekristenan itu dilihat berdasarkan kesaksian kitab suci ialah cara Allah yang mencapai puncaknya untuk keselamatan manusia, di mana Ia mempertemukan antara keadilannya dan kasih-Nya. Sekali lagi, cara Allah mencapai puncak klimaks di dalam penebusan dan penyelamatan itu ialah Ia mempertemukan keadilannya dan kasih-Nya di dalam salib. Jadi salib itu, saudara-saudara, adalah pertemuan antara keadilan Allah dan kasih-Nya. Seperti yang sudah sering-sering saya khotbahkan, saudara-saudara, Allah itu bukan hanya maha kuasa saja, Ia maha adil, Ia maha kasih. Satu sisi, saudara-saudara, karena Ia maha adil, Ia tidak mau kompromi dengan dosa. Dan ketika manusia jatuh ke dalam dosa, Tuhan bilang kau akan mati. Mati. Tetapi sebagai Allah yang penuh kasih, Dia juga tidak bisa menyangkal dirinya sebagai Allah yang penuh kasih. Itulah sebabnya caranya untuk menyelesaikan itu, Ia mempertemukan itu di dalam peristiwa salib. Di dalam peristiwa salib. Nah, untuk itulah Dia menjadi manusia. Ingat saudara-saudara, saya tidak mengatakan Ia berubah menjadi manusia. Tidak. Allah tidak pernah berubah menjadi manusia. Karena kalau Dia berubah menjadi manusia, berarti Dia berhenti menjadi Tuhan. Dan itu kontradiksi. Allah tidak pernah berhenti menjadi manusia. Itulah sebabnya di dalam Filipi pasal 2 dikatakan Ia menjadi manusia. Tidak dikatakan Ia berubah menjadi manusia. Jadi kalau dikatakan Ia menjadi manusia, saudara-saudara, ialah Ia tetap Allah. Sebab dari kekal Ia tetap Allah. Tetapi untuk menyelesaikan peristiwa ini melalui puncaknya di salib, maka Dia menjadi manusia. Maksudnya ialah Dia mengambil hakikat manusia itu, kodrat manusia itu, nature manusia itu, dan Ia tambahkan pada dirinya. Dan itulah sebabnya di dalam peristiwa inkarnasi Allah menjadi manusia itu, kita menjumpai satu pribadi. Di dalam pribadi itu ada dua nature, ada dua hakikat, ada dua substansi. Itu standar di dalam kekristenan, saudara-saudara. Standar itu. Dan kalau kita baca sejarah, itu dibuktikan melalui konsili-konsili okumenes, konsili Nisea, konsili Konstantinopel, konsili Kolsedan, di mana bapak-bapak gereja mempertahankan iman ini. Ia mempertahankan itu. Itulah sebabnya saudara-saudara, kalau orang bilang, oh Tuhannya orang Kristen mati di salib, oh jangan dulu. Semua agama mengakui Tuhan itu tidak bisa mati, tidak bisa lapar, tidak bisa tidur. Tetapi jangan lupa, di dalam kekristenan melalui peristiwa inkarnasi ada nature, ada hakikat, ada tabiat kemanusiaan. Itu yang mati, itu yang lapar, karena manusia. Nah itulah sebabnya saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Di dalam bacaan kita tadi dikatakan bagi orang-orang Yahudi peristiwa salib itu batu sandungan. Bagi orang-orang Yunani peristiwa itu adalah kebodohan. Tetapi bagi Allah ini adalah kekuatan. Kalau kita baca dalam kitab Roma pasal 1 ayat 16 sampai 18, di situ dikatakan Injil itu adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan. Sebab pemberitaan Injil itu saudara-saudara, puncaknya itu ialah dalam peristiwa salib. Itu standar itu saudara-saudara ya. Nah, kenapa orang Yahudi melihat salib itu sebagai batu sandungan baginya? Karena begini saudara-saudara, terutama setelah peristiwa Second Temple, itu Second Temple artinya ketika Yudaisme itu
di dalam peristiwa kembalinya mereka dari pembuangan untuk membangun bait suci yang kedua, itu sudah ada nubuat tentang Mesias. Nubuat tentang Mesias itu dikatakan oleh para nabi, terutama Nabi Yeremia, Yesaya. Itu mereka mengatakan akan datang Mesias dan ia akan memerintah dan pemerintahannya itu akan kekal. Pemerintahannya itu tidak ada tandingannya dan ia akan mengembalikan kejayaan Daud. Itu dipegang teguh orang Yahudi sampai sekarang. Dan ketika Yesus harus mengalami ini, dia katakan itu bukan Mesias. Nah, itu yang disebut batu sandungan ya. Tapi ketika dia bangkit dari orang mati, nah itulah sebabnya katakan bagi orang Yahudi ini batu sandungan, karena mereka tidak mau menerima. Even para murid pun, 12 murid itu, minus Yudas lah katakan begitu ya. Jadi kita katakan sisa 11 dalam tarang kurung minus Yudas. Tapi nanti diganti oleh Matitas kan. Even para murid, saudara-saudara. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, dalam abad ke-1 dan kedua, pada masa itu kalau kita berbicara bahwa Mesias akan menderita, Mesias akan mati, itu tidak enak di telinga orang-orang Yahudi, tidak enak. Itu hal yang sangat gatal di telinga orang-orang Yahudi. Padahal Yesus berulang-ulang mengatakan, apalagi injury time dia menuju ke Yerusalem, dia katakan, mari kita pergi ke Yerusalem, di sanalah anak manusia akan ditangkap, dihina, disalib, mati secara terhina di atas kayu salib, dan pada hari ketiga dia bangkit dari antara mati. Itu tidak enak di telinga orang Yahudi. Itulah sebabnya Petrus menarik Yesus ke samping. Jangan sekali-sekali ini terjadi. Lalu Yesus marah dan dia katakan, iblis kau Petrus, karena engkau mau merubah karya Tuhan. Tidak enak di telinga orang-orang Yahudi. Ya bisa jadi sampai sekarang mungkin tidak enak di telinga orang-orang banyak kita ketika kita mengatakan Yesus itu mati disalib karena ia harus menggenapi itu. Tidak apa-apa. Nah, bagi orang Yunani kenapa ini menjadi kebodohan? Kenapa ini menjadi kebodohan? Saudara-saudara, orang Yunani itu orang-orang yang selalu mengejar hikmat. Nah, inilah tema kita. Dan jemaat Korintus itu saudara-saudara, salah satu penyebab mereka itu pecah. Salah satu penyebab mereka itu selalu bertengkar dan pecah. Karena apa? Karena mereka selalu mengutamakan hikmat-hikmat manusia. Sehingga ada yang mengatakan, kami dari kelompok Apolos, kami dari kelompok Paulus, kami dari pengikut Yesus. Jemaat itu saudara-saudara terancam karena itu. Karena saudara-saudara pada abad itu, hikmat itu menjadi style. Artinya saudara-saudara kalau orang sudah punya hikmat dan mampu berbantah-bantah, mampu berdebat, orang itu selalu dianggap sebagai orang yang stylenya hebat. Nah itulah sebabnya ketika peristiwa salib itu, bagi orang Yunani itu dianggap kebodohan. Karena apa? Karena mereka tidak bisa menerima itu. Dan memang saudara-saudara logika kita tidak bisa menerima ini. Singkatnya itu begini saudara-saudara. Orang Yunani itu bilang begini. Nah kamu mau tahu baganna. Aduh sorry bahasa planet. Saya terjemahkan saja ya. Orang-orang Yunani itu mau mengatakan begini. Kamu ini orang-orang paling bodoh di dunia ini. Masa engkau menyebut dia itu Tuhan, padahal dia mati di salib. Mana bisa itu? Nah itu yang disebut kebodohan ya. Jadi orang-orang Yunani itu menganggap itu kebodohan, bodoh sekali. Mana Tuhan bisa disalib? Mana Tuhan bisa mati? Nah saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, itulah sebabnya Paulus mengingatkan umat yang ada di Korintus. Oke, bagi orang Yahudi batu sandungan ini. Bagi orang Yunani yang terlalu mengutamakan rasio, terlalu mengutamakan akal dan pikiran ini, oke, ini menjadi kebodohan. Oke, tapi bagi kita yang percaya ini kekuatan Allah. Ini adalah pertemuan antara kasih Allah dan keadilan Allah. Itu yang kedua ya. Yang ketiga yang terakhir supaya cepat-cepat. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, ada satu nilai. Kalau saya bilang salah satu berarti bukan satu-satunya ya. Karena saya pernah didebat dan mengatakan, saya akan mengatakan hanya salah satu bukan satu-satunya. Berarti masih banyak lagi elemen-elemen yang harus kita angkat. Salah satu nilai yang paling signifikan di dalam peristiwa salib, di dalam peristiwa pertemuan antara keadilan dan kasih Allah,
dan itu masuk kategori hikmat Allah yang paling signifikan. Saudara-saudara, di dalam peristiwa salib itu ada satu nilai yang sangat signifikan, itu yang dikenal dengan substitusi doktrin. Artinya ajaran bahwa peristiwa salib itu sesungguhnya ialah peristiwa pengganti, disubstitusi, diganti. Artinya itu begini saudara-saudara, supaya cepat mengerti. Ketika kita melihat salib, ketika kita merenungkan salib, supaya kita dapat hikmat di balik itu, harus kita bangun paham tentang substitusi. Artinya begini, hampir bahasa Latin lagi. Nah, sebenarnya saya yang harus disalib di sana. Saya dan keluarga saya dan jemaat ini yang harus disalib di situ, digantung di salib itu. Tetapi kenapa Kristus yang harus disalib di situ? Itu yang disebut doktrin pengganti. Dan itu standar saudara-saudara, standar di dalam kekristenan. Kalau kita masuk dalam dapur-dapur seminari, institusi-institusi sekolah tinggi teologi, itu standar itu. Sudah standar itu. Dan orang selalu bilang ya, kalau Anda tidak mau terima ini, tolong jangan mengaku sebagai orang Kristen. Saya renung-renungkan, benar juga ya. Karena itu standar. Ada pengganti. Artinya kita yang harus digantung di situ. Saya dan anak-anak saya dan keluarga saya dan jemaat ini harus digantung di situ. Tetapi kenapa Kristus yang harus digantung di situ? Nah, itulah yang disebut ajaran bahwa itu adalah pengganti. Kita digantikan di situ. Karena saudara-saudara, kalau kita yang harus digantung di situ, game kan selesai. Selesai itu barang. Baru manusia jatuh saya ke dalam dosa, Tuhan bilang hari ini kau game, sudah tidak ada kita. Tapi Tuhan itu ya, makanya Tuhan kita itu, dia tidak bekerja dadakan ya. Tidak bekerja dadakan, tapi dia bekerja itu menurut rencana dan tujuannya. Ambil contoh saja, kenapa dia harus menjadi manusia? Itu punya tujuan, itu punya rencana. Tidak bekerja dadakan. Jadi saudara-saudara, itu yang juga harus kita ada di situ, bahwa peristiwa salib itu peristiwa pengganti. Nah, saudara-saudara, Paulus mengatakan dalam 2 Korintus pasal 5 ayat 21, dia bilang begini, dia yang tidak mengenal dosa dijadikannya berdosa karena kita. Supaya apa? Supaya apa itu? Lanjutan kalimat itu sudah berulang kali kita dengar ini. Supaya kita dibenarkan di hadapan Allah. Itu substitusi itu. Artinya begini saudara-saudara. Ketika Tuhan melihat kita, dia melihat Kristus ada di dalam diri kita. Dia melihat itu. Sehingga kita dianggap orang yang benar. Dan ketika Tuhan melihat Kristus di kayu salib, Tuhan melihat manusia. Dia melihat kita. Itulah sebabnya ketika Kristus mengalami itu, Yesus bilang apa di atas kayu salib? Dia bilang, tetelestai. Artinya, sudah selesai. Nah itu saudara-saudara, renungkanlah itu dalam-dalam. Dan itu luar biasa sekali, standar kekristenan Minggu Prapaskah yang ketiga ini. Kita yang harus digantung di situ. Tetapi kenapa Kristus? Itulah yang disebut hikmat Allah yang powerful sekali. Tuhan berkati. Amin. Silakan puji-pujian dari Trivena untuk memuji Tuhan.
Terpuji Tuhan lewat syair lagu itu, Tuhan memberkati saudari Tripena. Baik saudara-saudara, mari kita mengucapkan doa yang Tuhan Yesus sudah ajarkan, kita mulai. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang mempunyai kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita berdiri saudara-saudara, dan kita mengungkapkan iman percaya kita dengan mengikutinya lewat naskah pengakuan iman rasuli seperti berikut ini. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak Tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, kebangkitan, dan hidup yang kekal. Amin. Allah Bapa Tuhan, dimuliakanlah namamu, langit bumi ciptaanmu, kami pun anak-anakmu, datanglah dengan kasih-Mu. Masukkan kuasa-Mu, puji syukur kepada-Mu. Bapak Ibu jemaat terkasih Tuhan kita Yesus Kristus, tibalah saatnya kita akan memberikan persembahan syukur. Adapun nats persembahan syukur kita terambil dari Mazmur 103 ayatnya yang kedua. Pujilah Tuhan hai jiwaku, dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Ada 4 pundi yang akan dikumpulkan pada hari ini. Pundi pertama untuk operasional dan program pelayanan jemaat kita di sini. Pundi kedua untuk mendukung pelayanan yang lebih luas, yaitu di sinode, wilayah, dan klasis. Pundi ketiga untuk pelayanan diakonia jemaat, dan pundi keempat untuk pekabaran Injil. Dan ada kotak persembahan di kiri kanan Bapak Ibu sekalian untuk sarana dan prasarana. Sebelum pundi dijalankan, marilah kita menyanyi dari SKGT 59 ayat 1, 2, dan 3, Tangiara Kasugiara.
Yesus, mama senari buang ta na pagari tu kasalanta. Buang Yesus, mama senari buang ta na pagari tu kasalanta. Bapak Ibu yang beribadah secara online dapat mentransfer melalui rekening yang ada di layar monitor.
Kita akan menyanyikan baitnya yang ketiga. Salama, mama sele dari buang ta, buang Yesu. Mama sele dari buang ta, napagari anta salanta. Dipersilahkan puji-pujian dari paduan suara PWGT Jemaat Galaksi.
Ya, terpuji Tuhan lewat syair lagu itu. Tuhan memberkati ibu-ibu. Mudah-mudahan minggu depan bapak-bapak. Nah, baik saudara-saudara, kita akan berdoa syafaat. Ada beberapa hal yang kita dukung. Pertama, saudara-saudara kita yang sakit, Ibu Sunarsi Hospiter, Ibu Yanita Hasyanta Pakpahan, Bapak MS Lume, Bapak Matius Babba, Bapak Alex Lintin, Bapak Arusman, Ibu Rumiris Trisoriso, Ibu Rahel News Mangiri Palembangan. Kemudian kita bersukacita bersama dengan saudara-saudara kita yang berulang tahun, Bapak Lita Matongan tanggal 26, Bapak Soleman Tandibanga tanggal 26, Bapak HW Oklin Pabuang tanggal 26, Ben Hart sampai Upa tanggal 26, Tristan tanggal 26, Ibu Adolfina Eri Pasorong Rura tanggal 28, Ibu Alfrida Tandi Bongga Rombe tanggal 28, Grevi Febrianti Panggula tanggal 28, Ibu Margareta Kurma Matongan tanggal 1, Salmon Mangiri tanggal 1, Margareta Eliana Yonatan tanggal 2. Kita bersukacita juga dengan hari ulang tahun perkawinan, yaitu Bapak Seljun Salurapa dan Ibu Titi Maslaha, Bapak dan Mama Kesi. Kita berduka bersama dengan keluarga almarhum Bapak Daniel Toding, kakak dari almarhum Daniel T. Maseleng, dan yang lainnya. Mari kita berdoa. Tuhan, kami tunduk kepala lagi dalam doa syafaat ini, bersyukur atas topangan-Mu hingga ibadah ini tiba pada akta doa syafaat. Kami bersyukur sudah boleh hadir, kami bersyukur sudah boleh memberi persembahan, kami bersyukur sudah boleh menyanyi, memuji dan memuliakan Tuhan. Terima kasih firman-Mu di minggu Prapaskah yang ketiga ini, mengingatkan kembali, menyegarkan iman percaya kami bahwa ada kekuatan Allah yang sangat luar biasa sekali di balik peristiwa salib. Satu hal yang kami pelajari, di sana ada ajaran bahwa itu adalah pengganti. Kamilah seharusnya yang disalib di sana, tetapi Tuhan mengganti itu sehingga Kristus mengalaminya dan kami dipandang benar oleh Tuhan. Terima kasih untuk karya yang luar biasa ini Tuhan. Kiranya ini menjadi sukacita besar bagi kami, terkhusus di saat kami merayakan Minggu Sengsara yang ketiga ini dalam Prapaskah ketiga. Tuhan, kami berdoa saat ini untuk saudara-saudara kami yang sakit, nama-nama mereka telah kami sebut. Engkau berkuasa atas penyakit, kasihanilah mereka ya Tuhan. Juga keluarga yang berduka, namanya telah kami sebut. Kuatkan dan hiburkan keluarga menghadapi perkara ini. Saudara-saudara kami yang berulang tahun, baik itu kelahiran maupun perkawinan, kiranya ketika mereka bersyukur, biarlah itu naik berbau harum di hadapan Tuhan sehingga kami semua penuh sukacita. Berkati pelayanan gerejamu di sini, di tingkat sekolah minggu, di tingkat PPGT, terkhusus anak-anak kami PPGT yang akan diutus ke pengurusannya pada tanggal 17 Maret. Kiranya Tuhan memberkati persiapan ini. Di tingkat ibu-ibu, di tingkat bapak-bapak, di tingkat majelis gereja, juga di pengerja-pengerja gereja dan panitia-panitia yang terbentuk. Kiranya semua pelayanan ini boleh berjalan dan nama Tuhan diagungkan. Terkhusus Tuhan di minggu-minggu Prapaskah ini menuju puncak perayaan Paskah, kiranya kami diperlengkapi oleh Tuhan. Berkatilah pekerjaan kami, usaha kami, kegiatan kami, supaya dari hari ke hari semakin berkembang. Dan biarlah kami menikmati di situ nama Tuhan diagungkan. Anak-anak kami, cucu-cucu kami, baik mereka yang masih kecil, yang sementara sekolah, yang berproses dalam masa depan, yang jauh dari kami, sekalipun tidak bersama dengan kami secara fisik, entah itu karena ada kesibukan, entah itu karena dibatasi oleh jarak waktu gunung laut, tapi dalam iman, dalam hati kami selalu satu dengan anak-anak dan cucu-cucu kami. Tuhan, bangsa dan negara kami, pemerintah ini, kiranya Tuhan topang supaya kami hidup baik di dalamnya.
Hidup kami ini Tuhan diisi dengan berbagai macam pergumulan hidup. Izinkanlah kami Tuhan pribadi lepas pribadi menyampaikan pergumulan kami kepada Tuhan seperti berikut ini. Terima kasih Tuhan. Kami selalu yakin bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Karena itu jadilah kehendak-Mu, sebab rencana-Mu itu selalu indah untuk kami semua. Kegiatan pelayanan-Mu melalui gereja-Mu, Gereja Toraja, lebih khusus di tingkat klasis Pulau Jawa, kiranya kami selalu diberi hikmat. Tuhan, inilah doa kami, ampuni salah dosa kami. Dengar doa ini, sebab semuanya ini kami sampaikan kepadamu, di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Bapak Ibu terkasih Tuhan kita Yesus Kristus, dimohon kesabarannya untuk kita bersama-sama mendengarkan penekanan Warta Jemaat pada Minggu 3 Maret 2024. Ucapan selamat datang. Atas nama Majelis Gereja mengucapkan selamat datang, selamat hari Minggu, dan selamat beribadah kepada segenap anggota jemaat serta Bapak, Ibu, Saudara-saudara. Jika ada di antara sidang jemaat yang baru pertama kali beribadah di tempat ini, kami menyambut dengan sukacita dan dimohon kesediaannya untuk berdiri. Ya, tidak ada. Terima kasih. Ucapan terima kasih. Majelis Gereja mengucapkan terima kasih atas pelayanan kita bersama dalam ibadah Minggu hari ini, khususnya kepada pelayan firman Bapak Pendeta Taruk Bani, MM, MTH, pemusik dan song leaders, kesaksian puji-pujian paduan suara PWGT, dan solo anak Trivena Sinulinga. Segenap pembimbing SMGT yang melayani hari ini, petugas multimedia dan operator sound system, dan kepada segenap pekerja gereja yang telah ikut mengambil bagian mempersiapkan tempat ibadah pada hari ini. Penekanan warta pelayanan dari Komisi Ibadah. Ibadah majelis dan pengerja gereja dilaksanakan Minggu 3 Maret 2024 hari ini, jam 11.30 waktu Indonesia Barat, setelah ibadah, bertempat di gedung gereja. Ibadah syukur keluarga dilaksanakan di keluarga Bapak Welmax Lokolo, sekali lagi Bapak Welmax Lokolo, Senin 11 Maret 2024 jam 11 WIB, bertempat di gedung gereja. Kebaktian Bina Iman Keluarga atau KBIK akan dilaksanakan di keluarga Octavianus Solu pada tanggal 5 Maret 2024, Karyana Lapu atau Rifau Lapu pada tanggal 7 Maret 2024, Satria Krisyanto Palebangan pada tanggal 12 Maret 2024, Daud Pulung pada tanggal 14 Maret 2024, disampaikan kepada Majelis Gereja agar memperhatikan jadwal pendampingan anggota jemaat yang sudah dibagi, karena itu otomatis menjadi pendamping KBIK. Selanjutnya dari Komisi OIG. Warta PWGT. Ibadah gabungan anggota PWGT atas nama Ibu Titi Maslaha, Ibu Dayanti Manapa, Ibu Dina Toding, Ibu Asmidar Sirgar, Ibu Dei Tasik, dilaksanakan pada hari Sabtu, tanggal 16 Maret 2024, jam 10 WIB,
bertempat di gedung gereja. Jamuan snack. Majelis Gereja dan pengurus PWGT mengucapkan terima kasih kepada anggota jemaat yang sudah membawa jamuan snack pada hari ini. Jamuan snack Majelis Gereja dan pengurus PWGT mengucapkan terima kasih kepada anggota jemaat yang sudah menyediakan pada hari ini, dan untuk anggota jemaat yang akan mendapat jadwal jamuan snack pada hari Minggu 10 Maret 2024 adalah keluarga Markus Mangala, keluarga Suleman Pasali, keluarga Tiurma Arwan, keluarga Domingus Tampang. Majelis Gereja dan pengurus PWGT mengucapkan terima kasih atas partisipasinya dan kesediaannya berbagi. Selanjutnya warta PKBGT. Rapat Panitia Paskah dan Retreat PKBGT dilaksanakan pada hari ini Minggu 3 Maret 2024 setelah ibadah. Mohon perhatian panitia. Warta PPGT. Susunan pengurus PPGT Jemaat Galaksi periode 2023 sampai 2025 yaitu, saya bacakan, Ketua Abner Lumika Arung, Wakil Ketua Samrigo Sande Rante Tampang, Sekretaris Frisilia Olivia, Bendahara Christopher Herman, Bidang Pengakaran Ajaran Karakter dan Spiritualitas, Koordinator Menova Priscilia Silamba. Anggotanya Lydia Diani Bani, Gabriela Febriadum Randa. Bidang Pengembangan SDM Profesi dan Keminatan, Koordinatornya Christian Jonathan, anggota Trivena Ramba Sinulingga dan Yabes Mangunu. Bidang Organisasi, Koordinator Dela Krista Ramba dengan anggota Keti Payuranan. Bidang Sosial Lingkungan Hidup dan Kebangsaan, Koordinator Triselia Enan Singkali. Anggota Aileen Felicia Sirenden, Gabriel Sulebori Ranggina Arung. Bidang Informasi dan Teknologi, Koordinator Pedro Richard Elion Magedong, anggota Natalita Suryani Lampung, Janet Kristalia Madika Pakambanan. Bidang Dana dan Kewirausahaan, Koordinator Lola Kambuno dan anggotanya Kesia Palampin Sesa. Pengutusan akan dilaksanakan pada hari Minggu 17 Maret 2024 dalam ibadah Minggu. Mohon perhatian pengurus yang terpilih. Selanjutnya, Komisi Sarana Prasarana dan Pemeliharaan. Saldo Panitia Pembangunan Gedung Serbaguna per tanggal 2 Maret 2024 sebesar Rp9.550.000. Kewajiban kita ke pihak ketiga sebesar 122 juta. Dalam rangka pelunasan telah terrealisasi pengakuan tahap ke-6 sebesar 90,4 juta. Total pengakuan yang sudah masuk sebesar Rp50.550.000. Panitia dan Majelis Gereja mengucapkan terima kasih bagi warta jemaat yang telah menyatakan pengakuan, dan pengakuan kita dapat direalisasikan dengan cara mencicil. Mohon dukungan dari segenap anggota jemaat untuk pelunasan melalui list yang dijalankan melalui grup WhatsApp. Sekretariat, persembahan syukur bulanan. Amplop persembahan syukur bulan Maret 2024 sudah tersedia di lemari persembahan depan pintu masuk gereja.
Dimohon kepada segenap anggota jemaat dapat mengambil sesuai dengan nomor anggota PSB atau dapat mentransfer ke rekening jemaat. Berita tambahan, ada berita duka cita. Telah meninggal dunia almarhum Bapak Daniel Toding, kakak dari almarhum Bapak Daniel T. Maseleng, pada hari Minggu 3 Maret 2024 pukul 01.00 WIB di Rumah Sakit Gatot Subroto. Majelis Gereja Pengurus OIG dan segenap anggota jemaat menyampaikan turut berduka cita. Demikian penekanan warta jemaat pada hari ini. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Saudara-saudara, mari kita berdiri. Hatiku beriman. Saudara-saudara, pergilah, lakukanlah firman Tuhan yang telah kamu dengarkan. Hikmat di balik salib memampukan kita menyatakan kasih-Nya kepada sesama. Kami siap menyatakan kasih-Nya. Siapkanlah imanmu, saudara-saudara, dan terimalah berkat Tuhan ini. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Sebagai nyanyian penutup terambil dari PKJ 179 ayat 1 dan 2, Kasih Paling Agung. Kasih paling agung dari Tuhanku, kini ku sadari di dalam hatiku, Yesus Maha Kasih dan Maha Kudus, korbankan dirinya agar ku diterima.
terjadi atas diriku. Lepaskan kasih-Mu Tuhanku. Demikianlah ibadah kita pada minggu ini. Selamat hari Minggu dan Tuhan Yesus berkati.